Selamat datang, orang-orang terpilih. Setiap penjahat pernah menjadi pahlawan dalam kebohongan orang lain. Ini bukan sekadar puitis. Ini adalah perang psikologis secara nyata. Karena inilah kebenaran yang bengkok yang mereka harap kamu tak pernah sadari. Kadang-kadang orang-orang yang mengubur ceritamu paling dalam adalah mereka yang tersenyum paling lebar. Pikirkan itu. Menurut psikologi perilaku, rasa bersalah bukan hanya sebuah emosi. Itu adalah konsekuensi yang tertunda. Orang-orang tidak selalu merasa buruk atas apa yang mereka lakukan. Mereka merasa buruk ketika versi kebenaran yang mereka sunting dengan hati-hati mulai terlihat cacat di mata orang lain. Sekarang bayangkan ini. Kamu adalah adegan yang dihapus. Bukan karena kamu tak penting, tapi karena kebenaranmu penting. Saat nama kamu disebut dalam pembicaraan mereka, tenggorokan mereka sedikit menegang. Cerita mereka tersendat, mata mereka berkedip. Mereka teringat, tapi bukan dengan cara yang manis dan nostalgia, melainkan dengan perasaan. Apa jadinya jika seseorang akhirnya bertanya apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagian terbaiknya, kamu tak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Tapi jujur saja, kamu punya banyak hal untuk dikatakan. Dan itu bukan akan terdengar manis, jadi siapkan dirimu. Kita di sini bukan untuk jadi korban. Kita di sini untuk membalikkan sorotan, merebut mikrofon dari para pembohong, dan akhirnya menceritakan sisi cerita yang mereka coba hapus. Dan ini peringatan. Ini bukan jenis kebenaran yang kamu minum sambil teh. Ini kebenaran yang seperti bensin tumpah, lalu dinyalakan koreknya. Mari mulai. Sebelum kita melanjutkan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang telah berlangganan dan mendukung channel Jiwa Spiritual. Tanpa kehadiran dan dukungan kalian, channel ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Setiap subscribe, like, dan komentar dari kalian adalah anugerah yang sangat berarti. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali, bahkan sebagai latar belakang, energi yang terkandung di dalamnya nyata. Dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Nomor 1, mereka tidak membungkamu untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka membungkamu untuk menjaga ilusi. Mereka tidak membungkamu untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka membungkamu untuk melindungi ilusi itu. Itu bagian yang tak pernah mereka akui. Bukan soal menjaga kedamaian atau menghindari drama. Ini soal mempertahankan tampilan semu. Rumah kartu rapuh yang mereka bangun dengan versi cerita mereka yang tersusun rapi di atasnya. Kamu adalah satu kartu yang bisa meruntuhkannya, dan mereka tahu itu. Lihat, kebenaran itu bukan hanya merepotkan. Itu berbahaya bagi mereka. Bukan karena bisa melukai secara fisik, tapi karena memaksa semua orang di sekitar mereka melihat retakan pada topeng yang mereka tata dengan cermat. Dan begitu orang melihat retakan itu, semuanya berakhir. Simpatimu mengering. Kredibilitasmu turun. Jadi daripada menghadapinya, mereka mengubur kebenaranmu seperti mayat di halaman belakang dan berharap tak ada yang bertanya. Kamu tidak diam karena tak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu diam karena kamu tahu beratnya apa yang harus kamu katakan, tapi mereka membaliknya. Membuat diammu terlihat seperti rasa bersalah, seolah kamu menyembunyikan sesuatu. Sementara mereka membagikan versi kejadian mereka seperti selebaran di sudut jalan. Mereka membuat diri mereka sebagai narator dan menghapusmu dari alur cerita sepenuhnya. Yang paling menyakitkan adalah orang-orang mempercayainya. Mungkin karena lebih mudah. Mungkin karena mereka terlalu malas untuk mencari tahu lebih dalam. Tapi sekarang ilusi itu mulai retak dengan sendirinya. Rasa bersalah yang mereka bawa bukanlah sesuatu yang mulia. Itu egois. Mereka tidak menyesal telah menyakitimu. Mereka menyesal karena tidak bisa terus
menyembunyikannya lebih lama lagi karena rasa bersalah punya cara lucu untuk bocor meskipun di balik wajah yang paling terpoles sekalipun. Dan sekarang cerita yang mereka buat mulai terdengar terlalu dibuat-buat. Mereka tidak menghapusmu karena kamu tak penting. Mereka menghapusmu karena kamu adalah bukti bahwa semuanya itu palsu. Dan mereka tahu begitu sisi ceritamu muncul, ilusi yang mereka jaga dengan putus asa itu akan runtuh di depan semua orang. Nomor 2, kamu adalah penjahat dalam sebuah cerita. Mereka tulis ulang demi kenyamanan. Kamu tidak pernah jadi penjahat, tapi mereka menjadikanmu penjahat karena itu lebih mudah daripada menghadapi apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak ingin duduk dan merasakan ketidaknyamanan dari tindakan mereka sendiri. Jadi mereka memutarbalikkan cerita, menulis ulang peran, dan memberikanmu beban kesalahan seolah itu harus kamu tanggung. Bukan karena masuk akal, tapi karena itu membuat mereka merasa lebih baik. Ini bukan keadilan. Ini kenyamanan. Kebenarannya, orang akan berbalik melawan orang yang membuat mereka merasa paling, meskipun itu adalah perasaan jujur, tidak nyaman, atau kebenaran yang keras. Dan kamu tidak manis-manis. Kamu tidak ikut main-main. Kamu berdiri dengan versi tanpa filter dari apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu membuatmu berbahaya. Bukan karena berisik, bukan karena agresif, tapi karena nyata. Dan tidak ada yang lebih mengancam kebohongan daripada seseorang yang tidak mau setuju dengannya. Jadi, mereka menulis ulang naskah. Kamu menjadi masalah, terlalu berlebihan, yang tidak bisa melepasnya. Tiba-tiba, kamu jadi yang dramatis, yang pahit, yang tidak bisa melanjutkan hidup. Tapi dalam hati, mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Itulah kenapa mereka harus mengalihkan sorotan padamu, agar tidak ke diri mereka sendiri. Karena begitu orang mulai bertanya, seluruh topeng itu mulai runtuh. Dan jujur saja, mereka tidak hanya menggambarkanmu sebagai penjahat secara pribadi. Mereka melakukannya secara publik. Cukup diam, agar terlihat tidak bersalah. Tapi cukup keras, agar cerita itu melekat. Komentar berbisik, fakta yang diputarbalikkan, sindiran halus, dan bagian terburuk, orang mempercayainya. Bukan karena itu benar, tapi karena itu lebih mudah daripada menghadapi fakta bahwa seseorang yang mereka suka atau kagumi telah melakukan sesuatu yang buruk. Mereka melukismu sebagai penjahat, bukan karena kamu salah, tapi karena kebenaranmu membuat mereka tidak nyaman. Dan daripada mengakui kekacauan mereka membuatmu yang menanggungnya. Bukan karena kamu pantas, tapi karena mereka tidak bisa menghadapi kenyataan dari apa yang mereka lakukan tanpa topeng yang kamu biarkan mereka pakai. Nomor 3, rasa bersalah mereka bukan tentang kamu. Itu tentang ketahuan oleh bayangan diri mereka sendiri. Rasa bersalah mereka tidak ada hubungannya denganmu. Itu bagian yang sering orang lewatkan. Mereka tidak begadang larut malam, karena dihantui oleh betapa mereka menyakitimu. Mereka tidak mengulang kembali kerusakan itu, atau berharap bisa menariknya kembali. Yang benar-benar menghantui mereka adalah apa yang dikatakan tentang diri mereka, bukan apa yang terjadi padamu. Rasa bersalah mereka egois, bukan karena empati, tapi karena citra diri. Yang memakan mereka bukan rasa sakit yang mereka sebabkan, tapi pikiran bahwa seseorang mungkin melihat mereka berbeda jika kebenaran itu muncul. Mereka membangun identitas mereka sebagai yang baik, yang disalahpahami, bahkan sebagai korban. Dan sisi ceritamu mengancam menghancurkan itu sepenuhnya. Itulah kenapa mereka menghindarinya. Bukan karena menyakitkan, tapi karena itu membuka tabir mereka. Kebenaranmu adalah cermin yang mereka tak sanggup hadapi, bayangan diri mereka sendiri. Rasa bersalah yang mereka bawa ini bukan murni atau mulia, bukan jenis yang membawa pada pertumbuhan. Ini adalah jenis rasa bersalah yang diam-diam, yang membuat orang berusaha menutupi dengan bersikap terlalu baik, terlalu terlihat telah sembuh,
terlalu tak terganggu. Mereka mencoba meyakinkan diri sendiri dan semua orang di sekelilingnya bahwa mereka telah move on. Tapi rasa bersalah itu tetap muncul dalam sikap defensif, dalam penjelasan berlebihan, dalam sindiran kecil yang aneh saat namamu disebut. Kamu menjadi gatal di belakang pikiran mereka yang tak bisa mereka garuk, karena jauh di dalam hati mereka tahu. Dan tetap saja mereka tidak akan menghubungimu. Mereka tidak akan mengakui, karena itu berarti mereka harus mengorbankan harga diri mereka. Itu berarti mempertaruhkan citra mereka, mengakui bahwa mereka telah salah. Jadi sebagai gantinya, mereka menderita dalam diam, bukan untukmu, tapi untuk diri mereka sendiri. Rasa bersalah mereka adalah hukuman buatan mereka sendiri, bukan jalan menuju penebusan. Kamu bukan pusat dari itu semua. Kamu hanya alasan kenapa rasa bersalah itu ada. Itulah kenyataan pahitnya. Rasa bersalah mereka bukan tentang menyembuhkan apa yang telah mereka rusak. Itu tentang menghindari bukti bahwa mereka bukan seperti yang mereka pura-purakan. Nomor 4, mereka mencintai versi dirimu yang hancur. Itu membuat mereka terlihat seperti penyelamat. Mereka tidak mencintaimu. Mereka mencintai peran sebagai penyelamat. Atau setidaknya versi dirimu yang terlihat seperti proyek yang bisa mereka perbaiki, rapuh, diam, bergantung. Versi itu membuat mereka merasa penting, dibutuhkan, benar. Itu memberi mereka peran, penyembuh, penolong, sosok yang tidak egois. Tapi kenyataannya, mereka tidak mengangkatmu karena belas kasih. Mereka menggunakan perjuanganmu untuk membesarkan ego mereka sendiri. Selama kamu tetap diam dan terluka, mereka bisa memakai lencana orang baik. Mereka mendapat pujian karena bertahan, karena tetap di sisimu. Mereka menceritakan pada orang lain betapa banyak yang telah mereka lakukan untukmu. Betapa beratnya semua itu, betapa beratnya hidupmu. Dan semua orang memuji mereka, bukan kamu. Karena bagi mereka, kamu bukan manusia utuh. Kamu hanya latar belakang dari pertunjukan mereka. Mereka sebenarnya tidak ingin kamu sembuh. Mereka ingin kamu berterima kasih. Mereka ingin kamu tetap di bawah, agar mereka bisa merasa di atas. Begitu kamu mulai mengambil kembali suaramu, kekuatanmu, kejernihanmu, saat itulah dinamika itu berhenti bekerja untuk mereka. Karena narasinya berubah. Kamu tidak butuh diselamatkan. Kamu butuh kejujuran. Dan kejujuran akan memaksa mereka menjawab hal-hal yang mereka sembunyikan di balik niat baik mereka. Jika saat itu kamu benar-benar bicara, mereka tidak akan lagi tampak seperti pahlawan. Mereka akan terlihat seperti apa adanya. Orang-orang yang memanfaatkan kerentananmu dan menyebutnya kebaikan. Orang-orang yang mengambil kekuasaan dari peran sebagai penyelamat, tapi panik saat kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Itulah kenapa diamnya kamu sangat menguntungkan mereka. Itu menjaga sorotan tetap pada pertunjukan mereka. Tapi sekarang kamu tidak lagi memainkan peran itu. Mereka kebingungan. Karena kenyataannya, mereka tidak pernah jadi penyelamat. Hanya pengecut yang tampil rapi, bersembunyi di balik rasa sakitmu. Berharap tak ada yang sadar siapa yang sebenarnya butuh diselamatkan. Nomor 5, mereka memanfaatkan ketidakhadiranmu sebagai senjata. Mereka mengubah diamnya kamu menjadi senjata dan menembakkannya kembali kepadamu. Kamu mundur untuk menjaga ketenangan, untuk memproses semuanya, untuk bernapas, dan mereka membuatnya seolah kamu meninggalkan mereka, seolah kamu tidak peduli, seolah kamu menyerah. Mereka mengambil kepergianmu dan memelintirnya menjadi cerita di mana mereka adalah korban yang ditinggalkan. Padahal kenyataannya, merekalah yang mendorongmu pergi. Kamu tidak diam karena berhenti peduli. Kamu diam karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan yang akan didengarkan. Setiap kali kamu mencoba menjelaskan, kata-katamu dipelintir. Setiap kali kamu terbuka, mereka menggunakan kata-katamu melawanmu. Jadi akhirnya, kamu berhenti. Bukan karena kamu dingin atau kejam, tapi karena berbicara
dengan orang yang hanya mendengar untuk membalas, membela diri, atau memanipulasi adalah percakapan yang buntu. Tapi mereka tahu itu. Dan tetap saja mereka menggunakan diamnya kamu untuk menciptakan versi tentang dirimu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka bilang kamu menghilang, memutuskan hubungan, berubah. Tak sekalipun mereka mengakui alasan kenapa kamu menarik diri. Sikap meremehkan, pengkhianatan, gaslighting, dorongan yang terus-menerus sampai kamu tak punya pilihan selain melindungi dirimu sendiri. Kenyataannya, mereka tak pernah pantas mendapatkan kehadiranmu sejak awal. Mereka menyamakan akses dengan hak. Mereka pikir mereka pantas mendapat penjelasan, pengampunan, bagian terbaik darimu. Bahkan setelah membuktikan bahwa mereka tak bisa menjaganya. Dan saat mereka tidak mendapatkannya, mereka bermain sebagai korban. Ketidakhadiranmu bukanlah kekejaman, itu adalah batas. Itu adalah bentuk bertahan hidup. Dan daripada mengakui peran mereka dalam membuatmu menjauh, mereka menulis ulang semuanya seolah merekalah yang ditinggalkan. Karena memainkan peran korban lebih mudah daripada menghadapi kebenaran. Mereka tidak pernah ditutup keluar. Mereka hanya tidak pantas untuk dibiarkan masuk kembali. Nomor 6. Mereka tidak siap untukmu. Jadi mereka menghancurkanmu terlebih dahulu. Mereka bukan kewalahan olehmu. Mereka terungkap karena kehadiranmu. Kedalamanmu membuat mereka tak nyaman. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tapi karena itu membuat mereka sadar betapa dangkalnya mereka sebenarnya. Kamu datang membawa kebenaran, emosi lapisan-lapisan jiwa, dan mereka tidak bisa menandinginya. Mereka bahkan tak bisa duduk diam bersamanya. Jadi daripada mengakui bahwa mereka tidak mampu menghadapimu, mereka mencoba meruntuhkanmu jadi sesuatu yang lebih kecil, lebih sunyi, lebih mudah diabaikan. Kamu tidak pernah terlalu apapun, tidak terlalu intens, tidak terlalu sensitif, tidak berlebihan. Itu hanya bahasa mereka untuk segala hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Kamu membawa kejujuran ke dalam ruang yang nyaman dalam penyangkalan. Kamu mengajukan pertanyaan yang tak mereka punya jawabannya. Kamu melihat hal-hal yang mereka coba sembunyikan. Dan kehadiran seperti itu mengancam bagi orang-orang yang bergantung pada pencitraan, bukan keaslian. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menyerang duluan. Sebelum ada orang yang bisa melihat cahayamu dengan jelas, mereka menebar kotoran pada namamu. Mereka meruntuhkan kepercayaan dirimu. Mereka meremehkan suaramu. Mereka membuatmu meragukan instingmu, mempertanyakan nilaimu, mengecilkan dirimu agar muat di dalam zona nyaman mereka. Bukan karena kamu berbahaya, tapi karena kamu tak terbantahkan, dan mereka tak bisa mengambil risiko menjadi orang yang terlihat kurang bila dibandingkan denganmu. Kenyataannya, beberapa orang akan menghancurkan apa yang tak mereka mengerti. Lebih mudah bagi mereka untuk melabelimu sebagai dramatis, tak stabil, atau sulit, daripada mengakui bahwa mereka tak mampu bertemu denganmu di tempatmu berdiri. Dan alih-alih berkata, "Aku belum siap untuk ini," mereka memilih untuk merusaknya. Karena jika mereka menghancurkanmu, mereka tidak perlu menghadapi kekosongan dalam diri mereka sendiri. Kamu bukan masalahnya, kamu adalah cerminnya. Dan apa yang mereka lihat di dalamnya membuat mereka takut. Bukan karena apa yang diungkap tentang dirimu, tapi karena apa yang tercermin tentang diri mereka sendiri. Mereka tidak mampu memberi ruang untuk sesuatu yang nyata. Jadi, mereka mencoba meyakinkan dunia bahwa kamulah yang palsu. Tapi, kebenaran selalu bertahan. Dan begitu juga kamu. Nomor 7. Kamu adalah ujian yang mereka gagal secara spektakuler. Kamu bukan momen acak dalam hidup mereka. Kamu adalah ujian. Bukan jenis ujian dengan instruksi jelas dan jawaban rapi, tapi ujian yang mengungkap karakter dengan cara paling mentah dan paling buruk. Hidup menempatkanmu dalam dunia mereka. Bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk melihat
apa yang mereka lakukan saat dihadapkan dengan sesuatu yang nyata, sesuatu yang tak bisa dimanipulasi atau dipalsukan, dan mereka gagal dengan sangat menyedihkan. Kamu tidak menuntut terlalu banyak. Kamu hanya mengharapkan kejujuran, konsistensi, kehadiran, batas minimum integritas emosional. Tapi bahkan itu terlalu berat bagi mereka. Alih-alih tumbuh dan bangkit untuk menemanimu, mereka panik. Mereka berbohong, menghilang, memutarbalikkan, menyalahkan. Mereka lari saat semuanya menjadi nyata, karena kenyataan bukanlah sesuatu yang mereka siapkan. Mereka nyaman di air dangkal, dan kamu datang membawa samudra. Mereka tidak tenggelam karena kamu terlalu dalam. Mereka tenggelam karena tak pernah belajar berenang dalam kebenaran. Kamu bukan hukuman, kamu adalah cermin, tolok ukur, momen pilihan. Mereka bisa saja tumbuh, tapi mereka memilih kenyamanan. Mereka bisa mendengarkan, tapi mereka memilih kendali. Dan sekarang, saat cerita dimainkan ulang dalam ingatan, pilihan mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka dulu. Karena saat itu benar-benar penting, mereka menyerah, dan tidak dengan tenang. Mereka bukan hanya gagal dalam ujian, mereka mencoba membalikkan meja ujian, menyalahkan pertanyaan, dan menulis ulang sistem penilaian. Mereka memutar narasi, menjadikan diri sebagai korban, dan berpura-pura semuanya bukan salah mereka. Tapi kebenaran punya bukti, dan waktu menyimpan skor. Yang tidak mereka pahami adalah bahwa ujiannya bukan tentang kesempurnaan. Ujiannya adalah tentang kehadiran, tentang menjadi nyata ketika semuanya kacau, tentang tetap hadir meski tak nyaman. Mereka tidak perlu sempurna, mereka hanya perlu tulus. Tapi mereka memilih senyum palsu, alasan lemah, dan pelarian yang disamarkan sebagai batasan. Jadi, bukan kamu yang gagal. Kamu adalah ujiannya. Dan kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan. Mengungkap apa yang tak bisa dipalsukan. Dan sekarang, merekalah yang harus hidup dengan hasilnya. Nomor 8. Ceritamu tidak mati. Hanya dikubur hidup-hidup. Mereka pikir dengan mengubur ceritamu, semuanya akan berakhir. Bahwa jika mereka menyangkal cukup lama, menulis ulang dengan cukup meyakinkan, dan mengucapkannya dengan nada yang tepat, ceritamu akan lenyap. Tapi kebenaran tidak mati seperti itu. Ia tidak memudar hanya karena membuat seseorang tak nyaman. Ia tidak menghilang hanya karena tidak praktis. Yang mereka lakukan hanyalah menguburnya hidup-hidup. Ceritamu tidak berhenti ada. Ia hanya dipaksa ke bawah tanah, ke sudut-sudut pikiran mereka yang mereka hindari. Tapi ia masih di sana, bernapas di bawah permukaan. Ia muncul dalam ketegangan yang tak bisa mereka jelaskan. Dalam raut wajah mereka, saat namamu disebut. Dalam suara mereka yang menegang saat ditanya tentang masa lalu. Dalam detail yang terus mereka ulangi dalam kebohongan. Karena begitulah jadinya jika kamu mencoba mengubur sesuatu yang masih hidup, ia akan bergerak. Mereka tidak menghapusmu. Mereka hanya menekan tombol senyap dan berharap tak ada yang memperhatikan. Tapi sekarang setiap senyum yang mereka paksa, setiap penampilan damai yang mereka pamerkan penuh retakan. Dan melalui retakan-retakan itu, kebenaranmu mulai meresap kembali. Bukan dengan dentuman, bukan dengan balas dendam, tapi dengan berat yang tenang dan mantap, yang tinggal di belakang pikiran mereka, membuat mereka terkejut saat tak ada yang melihat. Kamu tidak perlu berteriak. Kamu hanya butuh waktu, dan waktu, ironisnya, ada di pihakmu. Karena kebenaran tak bisa terkubur selamanya. Ia tumbuh dalam kegelapan. Ia berakar dalam kenyataan dan akhirnya muncul kembali. Dalam percakapan yang tak bisa mereka kendalikan. Dalam orang-orang yang mulai menghubungkan titik-titik. Dalam kenangan yang tak bisa mereka ubah. Jadi tidak, ceritamu tidak hilang. Ia hidup dan terdengar lebih lantang dari sebelumnya. Dalam keheningan yang mereka mati-matian coba jaga.
Dan itulah yang akan menghancurkan mereka. Bukan drama, bukan konfrontasi, tapi kembalinya kebenaran secara perlahan dan tak terhentikan. Yang dulu mereka sumpah takkan pernah muncul. Nomor 9. Mereka membangun reputasi di atas reruntuhanmu. Mereka tidak hanya pergi, mereka membangun warisan di atas abu yang mereka tinggalkan. Menciptakan versi cerita di mana mereka terlihat lebih bijak, lebih baik, lebih sembuh. Mereka mengambil kehancuranmu dan menggunakannya sebagai bukti kekuatan mereka. Mereka menceritakan kisahnya dengan cara yang membuatmu tampak seperti badai, dan mereka sebagai penyintas. Dan yang paling menyedihkan, orang-orang mempercayainya, karena cerita itu lebih rapi, lebih sederhana, lebih mudah ditelan daripada kebenaran yang berantakan. Mereka membangun seluruh reputasi dengan bercerita secara selektif, menghilangkan bagian di mana merekalah pelaku kerusakan, pembohong, manipulator, atau pengecut saat keadaan sulit. Mereka mengedit kebenaran seperti cuplikan highlight, menghapus rasa bersalah dan memutar versi mereka dimanapun ada yang mau mendengar. Sementara itu, kamu sibuk mencoba memahami reruntuhan, sedangkan mereka sudah sibuk memoles citra barunya. Tapi begini tentang kebohongan. Kebohongan tidak pernah kokoh. Mungkin ia bertahan sebentar, tapi di dalamnya kosong. Dan yang kosong akan retak saat tekanan datang. Yang dibutuhkan hanya satu orang yang bertanya dengan tepat. Satu orang yang tahu versi yang sebenarnya. Satu momen di mana mereka tergelincir dan bertentangan dengan cerita mereka sendiri. Dan saat itulah topeng mulai tergelincir. Mereka tidak takut kamu akan kembali membawa dendam. Mereka takut terbongkar. Takut ada yang menghubungkan titik-titik. Takut citra yang mereka bangun dengan susah payah runtuh hanya karena seseorang berani bertanya, "Tunggu, sebenarnya apa yang terjadi?" Setiap kerajaan yang dibangun di atas kebohongan punya tanggal kadaluarsa. Mungkin butuh waktu. Mungkin dari luar terlihat stabil, tapi kebenaran punya cara yang unik untuk bertahan hidup. Ia menunggu, ia mengamati, ia muncul kembali, perlahan, pasti, dan dengan bukti. Mereka tahu apa yang telah mereka bangun, dan mereka tahu apa yang telah mereka kubur demi membangunnya. Itulah kenapa mereka selalu gelisah, selalu tampil, selalu berharap tak ada yang menggali cukup dalam untuk menemukan tulang belulangnya. Tapi tulang tidak akan terkubur selamanya. Dan saat mereka muncul kembali, begitu juga dengan kebenaran yang dulu mereka coba bungkam. Nomor 10. Mereka takut pada suaramu. Bukan karena suaramu keras, tapi karena suaramu benar. Mereka tidak takut kamu membuat keributan. Mereka takut kamu masuk akal. Suaramu mengancam mereka, bukan karena galak atau dramatis, tapi karena itu jujur, bersih, tak terbantahkan. Kebenaran yang tak perlu dibesar-besarkan. Kebenaran yang membuat orang berhenti dan merasakan. Dan itu membuat mereka ketakutan. Kebohongan itu bising secara alami. Ia butuh perawatan, pengulangan, penguatan. Ia tumbuh subur di ruang gema dan obrolan grup. Tapi kebenaran tidak butuh bantuan. Ia hanya butuh ruang. Dan suaramu, entah itu tenang, pelan, atau hati-hati, membawa bobot yang tak bisa mereka tandingi. Itulah sebabnya mereka mencoba mendiskreditkanmu sebelum kamu berbicara. Itulah mengapa mereka menyela, mengejek, mengubah narasi. Karena mereka tahu begitu kebenaranmu sampai, itu akan melekat. Kamu bukan berbahaya karena kamu berteriak. Kamu berbahaya karena kamu tidak perlu berteriak. Kamu cukup menjatuhkan satu kalimat, satu pertanyaan sederhana, satu pernyataan tenang, dan seluruh pertunjukan mereka mulai terbongkar. Itu kekuatan. Dan itulah yang mereka takuti. Karena saat seseorang menyampaikan kebenaran, dan itu jelas, berat, tak bisa disangkal, itu akan tinggal di benak orang lama setelah percakapan berakhir. Itu menanam benih, mengubah sudut pandang, menantang kenyamanan dalam kebohongan mereka. Dan mereka tahu itu.
Itulah sebabnya mereka menyebutmu terlalu emosional, pahit, terobsesi. Itu pengalihan perhatian. Jika mereka bisa meyakinkan orang lain bahwa kamu tidak stabil, mereka tak perlu menghadapi apa yang sebenarnya kamu katakan. Tapi di balik semua kebisingan mereka, semua manipulasi itu, ada kepanikan diam-diam. Karena mereka tahu, jika orang-orang benar-benar mulai mendengarkanmu, tepuk tangan yang biasa mereka dapatkan tidak akan bertahan lama. Kebenaran tidak menghilang. Ia tinggal. Ia bergema dalam keheningan, dalam keraguan, dalam pikiran malam yang coba ditekan orang. Dan itulah kenapa mereka takut pada suaramu. Bukan karena keras, tapi karena sekali terdengar, tak ada yang bisa meniadakannya. Nomor 11. Kamu adalah cermin, dan mereka menghancurkanmu untuk menghindari melihat diri mereka sendiri. Kamu tidak merusak apapun. Kamu hanya memantulkan. Kamu menjadi cermin yang menunjukkan siapa mereka sebenarnya di balik semua kepura-puraan. Dan itulah yang tak sanggup mereka hadapi. Kamu tidak menuduh, tidak menyerang. Kamu hanya ada dengan kebenaran di matamu. Dan itu saja sudah terlalu berat, karena jauh di dalam hati mereka tahu apa yang sedang mereka lakukan, apa yang mereka hindari, manipulasi, dan proyeksikan. Tapi mengakuinya berarti harus menghancurkan citra diri yang telah mereka bangun dan jual kepada semua orang, termasuk diri sendiri. Jadi, daripada menghadapi pantulan itu, mereka menghancurkan cerminnya. Mereka menyebutmu sulit, dramatis, rusak. Mereka mengabaikan sudut pandangmu, memelintir kata-katamu, mengerdilkan lukamu menjadi kelemahan kepribadian. Semua itu lebih mudah daripada melihat ke dalam. Mereka tidak tahan dengan kemungkinan bahwa mereka bisa saja menjadi tokoh jahat dalam cerita seseorang. Jadi mereka memastikan kamu tak bisa menceritakan kisahmu tanpa diragukan. Tapi itu bukan tentang kamu. Itu tentang insting bertahan hidup dalam bentuknya yang paling pengecut. Kamu tidak menghancurkan kedamaian mereka. Kamu mengancam ilusi mereka. Dan bagi orang yang membangun identitasnya sebagai si baik, si tenang, si masuk akal, tak ada yang lebih mengancam daripada seseorang yang bisa melihat tembus mereka. Kamu tidak bermain menurut naskah mereka. Kamu tidak mengangguk pada setengah kebenaran mereka. Kamu berdiri teguh, bukan karena ego, tapi karena kejernihan. Dan mereka tak sanggup menerimanya. Yang mereka takuti bukanlah konfrontasi, tapi terbongkarnya kebenaran. Kamu adalah versi diri mereka sendiri yang telah mereka hindari sepanjang hidup mereka. Dan alih-alih bertanggung jawab, mereka melakukan apa yang pengecut lakukan, menghancurkan bukti. Dalam hal ini, kamu. Tapi begini, menghancurkan cermin tidak menghapus pantulan. Itu hanya menyisakan pecahan-pecahan tajam. Dan setiap pecahan itu masih menyimpan kebenaran yang mereka coba musnahkan. Kamu tidak pernah menjadi masalah. Kamu adalah bukti. Dan tak peduli seberapa keras mereka mencoba menulis ulang cerita, keberadaanmu akan selalu membisikkan apa yang tak ingin mereka dan dunia lihat. Nomor 12. Mereka menulis akhir cerita tanpa kamu, tapi alurnya selalu milikmu. Mereka pikir mereka bisa menutup bab itu tanpamu, merangkainya dengan rapi, memberi diri mereka sendiri peran utama, lalu pergi seolah-olah telah belajar sesuatu. Seolah-olah peranmu dalam cerita itu hanya gangguan sesaat, subplot, pelajaran, atau sekadar jalan memutar. Tapi kenyataannya, mereka tidak pernah benar-benar memahami ceritanya. Karena jika mereka mengerti, mereka akan sadar, merekalah yang bukan tokoh utama. Kamulah tokohnya. Mereka mencoba merendahkanmu, jadi sekadar catatan kaki. Seseorang yang dulu mereka kenal. Seseorang yang telah mereka lampaui. Mereka mengubah namamu jadi anekdot, memudarkan dampakmu, mengedit kegagalan mereka. Tapi cerita sejati tidak bekerja seperti itu. Kamu tak bisa menghapus titik balik, lalu mengaku masih paham alurnya.
Kamu tidak bisa menulis ulang akhir hanya karena kebenarannya membuatmu tidak nyaman. Kehadiranmu dalam hidup mereka mengubah segalanya. Kamu bukan sekadar fase. Kamu adalah cermin, ujian, pergeseran. Kamu adalah momen yang bisa membawa mereka ke arah baru. Kalau saja mereka punya kapasitas untuk tumbuh, tapi mereka tidak punya. Jadi mereka melewati bagian sulit dan langsung lompat ke akhir cerita. Akhir di mana mereka terlihat dewasa, sembuh, tak tersentuh. Tapi akhir cerita itu palsu jika dibangun di atas penyangkalan. Kedamaian palsu yang mereka pakai rapuh. Ia retak setiap kali seseorang mengajukan pertanyaan yang tepat, karena cerita tahu siapa yang benar-benar melihat. Mereka ingat siapa yang menanggung beban, siapa yang melakukan pekerjaan, siapa yang pergi dan tetap berdiri tegak. Mereka menyebutmu catatan kaki agar mereka tampak lebih besar. Padahal, kamu adalah inti cerita, orang yang bertumbuh, orang yang tak perlu berbohong untuk terlihat baik. Kamu hidup melewati kehancuran itu dan keluar dengan mengetahui persis siapa dirimu. Mereka menutup bukunya terlalu cepat, tapi alur yang sejati, masih berputar di sekitarmu. Dan ketika orang-orang akhirnya membaca versi tanpa editan, tanpa manipulasi, mereka akan sadar, leluconnya bukan hanya bahwa kamu mereka tinggalkan, tapi mereka bahkan tak punya kapasitas untuk menceritakan kisah itu. Sejak awal, nomor 13 kamu tidak kehilangan mereka. Kamu selamat dari mereka. Kamu tidak kehilangan apapun saat mereka pergi. Yang sebenarnya terjadi adalah kamu tumbuh, melebihi ilusi itu. Kamu berhenti menyesuaikan diri agar bisa diterima. Kamu berhenti mengecilkan dirimu hanya demi menjaga kedamaian. Dan saat hidup menyalakan lampu dan memperlihatkan ruangan sebagaimana adanya, mereka tidak tahan dengan sorotannya, maka mereka lari. Itu bukan kehilangan, itu kejernihan. Mereka bukanlah orang-orangmu, mereka adalah cerminmu, ujianmu, gurumu. Bukan melalui kebijaksanaan, tapi melalui kegagalan. Mereka menunjukkan dengan tepat seperti apa seseorang yang hanya tampil baik dari luar, tapi tanpa keberanian sejati. Mereka lebih suka terlihat baik daripada benar-benar menjadi baik. Jadi saat harus memilih antara kebenaran dan citra, mereka langsung menyerah, karena integritas itu mahal, dan mereka tidak bersedia membayar harganya. Kamu selamat dari mereka, bukan hanya dari tindakan mereka, tapi juga dari versi dirimu yang percaya bahwa kamu harus mentoleransi semuanya. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kamu selamat dari gaslighting, pengalihan kesalahan, permainan kekuasaan aneh yang disamarkan sebagai kepedulian. Kamu selamat dari kesalahpahaman yang disengaja. Kamu selamat dari memikul beban emosional yang mereka tolak tanggung sendiri. Dan sekarang kamu tidak pergi dengan tangan kosong. Kamu pergi dengan pemahaman. Itu bukan putus cinta, bukan akhir dari pertemanan, bukan konflik. Itu adalah pengungkapan. Mereka menunjukkan siapa mereka saat itu penting, dan siapa mereka sebenarnya tidak pernah. Dan sekarang kamu tahu, kamu tidak kehilangan seseorang yang setia. Kamu kehilangan seseorang yang hanya berpura-pura setia untuk mempertahankan citra palsu yang tidak mampu bertahan menghadapi kenyataan. Biarkan mereka menceritakan cerita yang mereka butuhkan. Biarkan mereka memutar balik fakta sesuka hati. Kamu punya kebenaran dan kamu punya ketenangan. Dan yang paling penting, kamu punya dirimu sendiri. Versi dirimu yang tidak lagi memohon untuk dipahami oleh orang-orang yang memang berkomitmen untuk tidak pernah mengerti. Itu bukan kehilangan, itu bertahan hidup, dan itu adalah kekuatan. Nomor 14, kebenaran tidak hanya keluar, ia melahap mereka. Kebenaran tidak perlu suaramu untuk menjadi berbahaya. Ia bekerja sendiri, ia hidup di retakan narasi mereka yang dikendalikan dengan hati-hati, dalam senyum yang sedikit bergetar, dalam cerita-cerita berlebihan yang terus mereka ulang seperti sedang mencoba meyakinkan diri sendiri. Mereka pikir diam akan menyelamatkan mereka.
Tapi rasa bersalah tidak larut dalam keheningan. Ia membusuk perlahan, diam-diam, tanpa henti. Setiap kali mereka mengulang versi cerita, di mana mereka terlihat bersih, kebenaran bersembunyi di balik gigi mereka, seperti pembusukan. Ia ada di dada mereka saat sendirian, di keheningan setelah tepuk tangan, dalam pertanyaan-pertanyaan yang diam-diam. Mereka harap tidak pernah ditanyakan. Kamu tidak perlu mengatakan sepatah kata pun, karena kebenaran sedang melahap mereka. Bukan sekaligus, tapi perlahan, dalam jeda-jeda, dalam pengikisan batin yang tidak bisa disembunyikan di balik pencahayaan bagus dan caption yang dipoles. Rasa bersalah tidak berteriak. Ia berbisik, dan ia bertahan. Ia menempel pada hal-hal yang mereka kira sudah dikubur, pada hal-hal yang tidak pernah mereka katakan, pada kekacauan yang mereka tinggalkan tanpa pernah bertanggung jawab. Dan semakin lama mereka berpura-pura, semakin keras suara itu, bukan ke dunia luar, ke dalam diri mereka sendiri. Ia muncul saat mereka hendak tidur, saat mereka melihat seseorang yang mengingatkan pada dirimu, saat seseorang mulai bertanya tentang masa lalu dan mereka harus panik menyusun kebohongan. Mereka tidak pernah mengerti bahwa kebenaran tidak butuh balas dendam, tidak butuh pertunjukan. Ia hanya butuh waktu, dan waktu kini berbalik menyerang mereka. Karena saat mereka sibuk berakting, rasa bersalah sudah lama berlatih untuk kembali. Diam, mantap, dan tidak bisa dibungkam. Kamu tidak perlu menghancurkan mereka. Kamu hanya perlu bertahan. Sisanya, kehancuran mereka sudah terjadi. Karena tak peduli seberapa cantik mereka menutupinya, seberapa banyak orang yang mereka tipu, kebenaran ada di ruangan itu. Dan ia tidak akan pergi. Ia menggerogoti. Mereka pikir mereka bisa menulis ulang cerita, bahwa jika mereka bicara cukup cepat, tersenyum cukup lebar, mengubur cukup dalam, maka mereka bisa menghapus apa yang terjadi, atau setidaknya mengubahnya jadi versi yang lebih indah. Tapi cerita yang dibangun di atas penyangkalan pasti akan runtuh. Dan kebenaran, ia tidak butuh bantuanmu. Ia hanya menunggu, dengan sabar, diam-diam, menghancurkan, sampai pertunjukan berakhir. Kamu tidak kalah, kamu bertahan. Dan itu bagian yang tidak bisa mereka jelaskan. Kamu tidak hancur karena ketidakhadiran mereka, proyeksi mereka, atau kedamaian palsu mereka. Kamu tidak membalas, kamu merebut kembali, kamu belajar, kamu sembuh. Bukan dengan cara yang dipoles dan dibuat-buat seperti yang mereka pamerkan, tapi dengan cara yang nyata, mentah, dan jujur. Duduk dalam rasa sakit, dan berjalan keluar dari sana sendirian. Setiap kali mereka mencoba menghapusmu, mereka malah menyingkap diri mereka sendiri. Setiap kali mereka mencoba membalikkan cerita, mereka mempererat jerat sendiri. Mereka menggunakan keheninganmu sebagai senjata, memutarbalikkan kisahmu, mencoba mengubur bukti. Tapi semua itu hanya membuat kebenaranmu semakin kuat, semakin menusuk, karena kamu tidak pernah perlu berteriak untuk didengar. Beban dari apa yang benar-benar terjadi kini yang berbicara untukmu. Dan bagian terbaiknya, kamu tidak perlu membalas dendam. Hidup sudah mengurus itu dengan hukuman yang jauh lebih berat, bertemu dengan diri sendiri. Dan mereka tidak bisa lari dari itu selamanya. Kamu adalah cermin, ujian, cerita, dan perubahan. Mereka salah mengira kedalamanmu sebagai kelemahan, kehadiranmu sebagai ancaman, dan kebenaranmu sebagai drama. Tapi yang kamu benar-benar miliki dan masih miliki adalah bukti. Bukti bahwa bertahan dari pengkhianatan tidak membuatmu pahit. Itu membuatmu jelas bahwa diam bukan berarti menyerah. Kadang itu persiapan. Bahwa disalahpahami tidak mengurangi kebenaran, itu menjaganya sampai dunia siap untuk mendengarnya. Jadi biarkan mereka terus berpura-pura. Biarkan mereka terus membawakan naskah yang mereka hafal sambil menghindari bayangannya sendiri. Kamu tidak bertanggung jawab membersihkan kekacauan mereka atau meluruskan kebohongan mereka. Tugasmu sekarang
adalah terus hidup, sepenuhnya lantang, dan tanpa minta maaf, karena kebenaran sudah memilihmu, dan belum selesai berbicara. Biarkan catatan ini mencatat, kamu tidak menghilang, kamu bertahan, dan ceritanya sejak awal memang milikmu. Jika kamu merasa ini menyentuh sesuatu yang dalam dirimu, jika kamu merasa dilihat, dipahami, atau bahkan terbuka, jangan cuma lewat begitu saja. Berlanggananlah ke kanal ini. Bukan hanya untuk konten, tapi untuk kebenaran. Jenis yang kebanyakan orang terlalu takut untuk diucapkan. Sukai video ini jika kamu sudah selesai berpura-pura. Jika kamu sudah selesai membiarkan orang lain menulis ceritamu. Tinggalkan komentar, suaramu penting. Ini ruangmu untuk menjadi tanpa sensor, tanpa editan, nyata. Bagikan ini ke seseorang yang perlu diingatkan bahwa mereka tidak hancur, mereka selamat. Seseorang yang lupa bahwa keheningan bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan yang menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Ini bukan sekadar kanal lain. Ini adalah tempat di mana kebenaran yang terkubur muncul kembali, di mana cerita mendapat akhirnya kembali, di mana para penyintas berhenti berbisik,